terhadap penggunaan SIM RS. Nah, dari aspek lingkungan itu seringkali mungkin terjadi di Bapak Ibu ya, sudah punya teknologi informasi tapi ternyata utilitasnya tidak mendukung. Apa itu? Listriknya sering kalau dalam bahasa Jawa jeglek, listriknya mati gitu ya Pak Bu ya. Nah, sama jarak geografis, artinya jarak rumah sakit cukup jauh dari kunjungan fisik. Nah, ini 7 permasalahan yang dari penelitian ditemukan ya walaupun sudah punya teknologi informasi tapi ternyata tidak berjalan. Ya, ini alasan ke-8 mengapa teknologi informasi harus di rumah sakit harus direncanakan. Oke, jadi intinya tadi yang saya sampaikan di depan ya Pak Bu adalah alasan. Saya sampaikan semua alasan kenapa rumah sakit harus mulai aware untuk merencanakan teknologi informasinya. Karena sudah wajib melakukan digitalisasi rumah sakit, digitalisasi data pasien, digitalisasi data logistik, digitalisasi berbagai data-data rumah sakit. Dan untuk peningkatan pelayanan komunikasi rumah sakit yang lebih baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perencanaan berbagai komponen dalam sistem informasi rumah sakit itu kita kenal dengan istilah enterprise architecture ya, atau dalam bahasa Inggris namanya hospital enterprise architecture. Nah, apa itu enterprise architecture? Yuk, Pak Bu, ini ada gambar ini. Ini saya mau sebelum saya jelasin apa itu enterprise architecture, saya mau cerita. Ini kejadiannya sekitar eh, 3 tahun yang lalu ya. Jadi ini rumah saya kebetulan septic tank saya bermasalah, Pak Bu. Septic tank saya bermasalah. Nah, waktu septic tank saya bermasalah, saya manggil tukang. Saya bilang ke tukangnya, Pak, tolong betulin septic tank saya. Tukangnya bingung, Pak Bu ya. Di mana Pak septic tanknya? Saya juga nggak tahu septic tanknya dari mana. Ya, akhirnya yang terjadi tukangnya nyoba-nyoba Pak Bu ya. Jadi paving saya itu dijebol ya terpaksa rusak ya Pak Bu ya. Terus untuk nyari septic tank nggak ketemu, pindah sini nggak ketemu, pindah sana nggak ketemu. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya saya masih punya blueprint rumah ya, saya masih punya blueprint rumah saya di mana septic tank saya, lokasi saya berada, harusnya tidak akan membuat pemborosan seperti itu atau perusakan seperti itu ya. Ini contoh betapa pentingnya blueprint rumah atau dalam hal rumah sakit blueprint eh, eh, apa komponen-komponen rumah sakit termasuk komponen teknologi rumah sakit. Jadi kalau saya punya blueprintnya, Pak Bu, saya langsung bisa bilang, oh ini gitu ya, tempatnya septic tank. Jadi akan lebih cepat, masalah cepat selesai dan tidak boros. Nah, apalagi masalahnya Pak Bu, ini terjadi juga. Waktu tukang saya minta untuk betulin listrik saya. Nah, tukang saya langsung sembarangan Pak Bu ngebor, trek gitu ya. Ngebor tembok, akhirnya ternyata waktu ngebor tembok kena jaringan kabel listrik di dalam tembok. Akhirnya listrik saya mati, Pak Bu. Nah, padahal ini nggak akan terjadi, Pak Bu, kalau seandainya eh, tukang listrik saya itu membaca atau saya punya blueprint rumah kaitannya sama jalur listrik saya. Jadi kalau saya punya blueprint jalur listrik saya, maka saya akan lebih cepat untuk membetulkan dan saya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting dan lain-lain tadi. Ya. Nah, ini contoh kenapa rumah perlu blueprint, kenapa rumah sakit perlu blueprint atau bahasanya perlu hospital enterprise architecture. Sama juga Pak Bu. Ya, kalau di rumah Bapak Ibu tiba-tiba jalan-jalan istri exciting gitu ya, tiba-tiba ada ada barang promosi. Nah, terus lihat ada kursi murah, dijual murah, lagi promosi, dibeli aja. Begitu bawa pulang ternyata kursinya nggak cocok sama kursi di rumah Pak Bu, karena
rumah Bapak Ibu tipenya tipe tradisional, tapi bawa kursi modern. Akhirnya nggak match, ya. Nah, itu mirip kayak di rumah sakit Bapak Ibu. Ya, kadangkala mungkin nanti ada penawaran produk baru, lebih murah, atau ada tren teknologi baru, ya, atau maaf nih, misalnya mohon maaf nih, misalnya bagian IT-nya atau bagian pembelian dapat komisi dari pembelian satu produk tertentu. Akhirnya sembarangan aja membeli barang atau investasi teknologi, Pak Bu, tanpa melihat kompatibilitas atau interoperabilitasnya dengan teknologi yang sudah ada di rumah sakit itu. Nah, ini mirip dengan itu, Bapak Ibu, mirip analoginya mirip dengan tadi yang saya cerita, istri Bapak Ibu atau suami Bapak Ibu di keluar ada barang pengen banget beli langsung beli, ternyata waktu bawa pulang nggak cocok. Nah, ini ilustrasi ya betapa pentingnya Bapak Ibu sebelum membeli sesuatu lihat dulu dokumennya. Di rumah saya itu kursinya kayak apa, rumah saya luasnya kayak apa, ya sudah ada berapa kursi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, contoh yang berikutnya ini, misalnya Bapak Ibu beli sesuatu tadi ya, atau rumah sakit beli apa, beli barang, beli teknologi, ternyata di rumah sudah ada, atau di unit yang lain, di bangsal yang lain sudah ada atau berlebih. Nah, ini yang juga sering terjadi, namanya redundant atau kondisi tambal sulam. Bikin aplikasi baru, gitu ya. Dulunya sudah ada aplikasi, aplikasi lama nggak dipakai, bikin lagi. Aplikasi lama nggak dipakai, bikin lagi. Beli barang ternyata nggak kompatibel. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah contoh permasalahan yang terjadi di rumah yang mirip kayak di rumah sakit, ya. Mirip kayak di rumah sakit. Jadi kita butuh dokumen yang bisa kita lihat, kita baca, berisi apa yang kita punyai dan apa yang kita butuhkan dalam 5, 10, 15, 20 tahun ke depan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam 5, 10, 20 tahun ke depan. Agar apa? Agar perencanaan dan belanja rumah sakit itu betul-betul efektif dan efisien, Bapak Ibu. Analoginya kayak gini nih, analoginya. Ini analogi yang lain ya Pak Bu, ini pelan-pelan. Untuk bisa memahami sebenarnya apa sih Pak EA itu Enterprise Architecture itu. Ini bayangin Bapak Ibu punya rumah ya. Kalau kita punya rumah tipe 36 gampang Pak Bu, cuma 2 kamar, 1 kamar, ya, istri, anak, udah tiap hari ketemu. Kalau misalnya kita mau beli kursi tadi ya, karena rumahnya kecil, masih masih untung. Karena kita masih ingat, oh tadi cuma ada 1 kamar, di kamarnya anak saya udah ada 2 kursi, di dapur ada 1 kursi, kursinya jenis jenis kayu. Itu nggak perlu pakai blueprint, udah ingat Pak Bu, karena rumahnya cuma tipe 36 atau 45. Tetapi kalau rumahnya sudah sangat besar Bapak Ibu, seperti rumah sakit umum daerah yang bangsalnya banyak, ya kamarnya banyak, pasiennya banyak, dokternya banyak, bidannya banyak. Bapak Ibu sudah mulai pusing, seperti istilahnya Bapak Ibu punya rumah, rumahnya misalnya Bapak Ibu ya punya 3 istri, 17 anak, 10 pembantu, 5 sopir, punya 50 kamar, 15 ruangan umum ya. Padahal Bapak Ibu punya cita-cita keluarga sakinah gitu ya. Gimana nih? Sementara Bapak Ibu nggak bisa memonitor semua aktivitas. Nggak tahu anaknya lagi ngapain, istrinya lagi ngapain, ya, sopirnya, pembantu lagi ngapain, apa yang dibutuhkan. Sehingga yang sering terjadi apa Bapak Ibu? Tadi istri pulang bawa kursi, beli kursi, anak pulang bawa komputer, pembantu nanti beli tanaman atau apa, dan nggak match, ada redundant, ada perulangan, nggak match, nggak ketemu dengan sistem di rumah gitu ya. Itu mirip kayak di rumah sakit ya Bapak Ibu. Yang manajemen A dia akhirnya bikin aplikasi A, manajemen B bikin aplikasi B, manajemen C beli server, manajemen D bikin akses internet sendiri. Nah akhirnya apa Pak Bu? Ketika butuh untuk dihubungkan nggak kompatibel, ya nggak kompatibel, akhirnya tambal sulam lagi. Ya udah kita bikin baru lagi, bikin baru lagi.
Nah, itulah Bapak Ibu yang dibutuhkan. Kita membutuhkan sebuah perencanaan menyeluruh. Ya, kita harus tahu, kita harus bikin perencanaan yang isinya semua komponen dari rumah sakit. Caranya gimana? Kalau rumah tadi kita awali dari cita-cita dulu, cita-cita keluarga. Keluarganya pengen apa? Sakinah, mawadah, warohmah, gitu ya misalnya. Oke, kalau udah kayak gitu kita kita analisis aktivitas tiap penghuni. Istri tiap hari ngapain, anak tiap hari ngapain, suami tiap hari ngapain, driver tiap kali ngapain. Nah, cita-cita tadi Pak Bu, kalau dalam arsitektur rumah sakit ya, itu namanya domain arsitektur strategi. Ya, jadi strategi. Jadi kalau di rumah sakit itu kita memulai dari visi misi rumah sakit, tujuan rumah sakit, sasaran rumah sakit. Nah, itu dari situ Pak Bu. Karena kan IT itu cuma tool ya Pak Bu ya. IT itu teknologi informasi itu cuma tool. Jadi nomor satu yang harus kita pegang dulu adalah tujuan rumah sakit itu, termasuk indikator target yang harus dicapai rumah sakit itu. Nah, dia harus diturunkan Pak Bu, terus kemudian harus diinventarisasi atau didokumentasi aktivitas penghuni rumah itu kayak apa. Kalau di rumah sakit, aktivitas dokter ngapain, bidan ngapain gitu ya, pasien ngapain. Mungkin di situ ada apa? Kalau di kantin ngapain. Jadi setiap bangsal-bangsal itu atau setiap departemen-departemen itu dianalisis pattern bisnis analisisnya Pak Bu. Pattern di dokumentasi polanya, pola kegiatannya. Kalau kita sudah tahu pola kegiatan tiap penghuni rumah kita, baru kita akan bisa tahu data apa yang dibutuhkan atau informasi apa yang dihasilkan setiap penghuni Bapak Ibu. Dan itu perlu alat apa? Kalau di rumah ya, oh perlu dibelikan sapu, perlu dibelikan kursi, perlu dibelikan komputer. Nah, mirip kayak di rumah sakit. Oh, ternyata nanti IGD itu akan menghasilkan data kondisi pasien di IGD, gitu ya. IGD akan menghasilkan data jumlah pasien IGD atau berapa masa tunggu di IGD. Nah, informasi ini untuk mengolah data menjadi informasi mereka butuh apa? Butuh laptop, butuh aplikasi. Nah, ini mirip kayak kalau kita menganalisis rumah tadi, Pak Bro. Finally, nanti kita akan melihat, oh berarti untuk menjalankan alat-alat itu dan aktivitas itu butuh SDM apa dan kompetensi apa. Nah ini analoginya Pak Bu, ini analogi perencanaan strategis IT ya, itu mirip kayak gitu, mirip kayak gitu. Ya Pak Bu, ini jadi uh, dan nanti butuh aturan apa, ini mirip kalau kayak kita merencanakan IT di rumah sakit ya Pak Bu. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum saya masuk ya ke ini yang terakhir analoginya. Saya ada dua analogi ini selalu saya coba pakai analogi biar Bapak Ibu nanti ketika saya definisikan EA-nya atau hospital EA itu Bapak Ibu bisa paham dari cerita-cerita saya tadi. Nah, mirip kayak gini Pak Bu. Bapak Ibu di kamar, lalu ada Lego banyak, ada Lego penuh satu kamar. Nah, Bapak Ibu itu disuruh sama ayah Bapak Ibu disuruh bentuk Lego ya. Bentuk Lego tiap jam, Legonya harus diubah. Jadi waktu 1 jam pertama Bapak Ibu disuruh untuk, ayo bikinkan Lego bentuk mobil-mobilan. Wah, Bapak Ibu bentuk. Nah, baru 1 jam, Bapak Ibu ternyata ayah Bapak Ibu udah merintah lagi. Yang mobil tadi diubah, nggak jadi mobil. Harus diubah jadi rumah. Gitu. Jadi rumah, Bapak Ibu rumahnya belum jadi, tiba-tiba diminta lagi jadi pohon. Apakah itu terjadi Bapak Ibu? Iya itu terjadi di rumah sakit Pak Bu, bahkan di organisasi kita. Apa itu yang terjadi? Bapak Ibu sudah punya Lego banyak, ya enggak? Bapak Ibu punya Lego banyak apa kalau di rumah sakit? Bapak Ibu punya dokter banyak, Bapak Ibu punya tim medis banyak, Bapak Ibu punya data banyak, Bapak Ibu punya alat banyak, Bapak Ibu punya fasilitas fisik banyak, Bapak Ibu punya SOP banyak. Itu Lego-Lego Bapak Ibu. Lego-lego di rumah sakit. Tapi sayangnya semuanya itu tersebar sendiri-sendiri Pak Bu. Ya enggak?
Bapak Ibu nggak ngerti berapa jumlah dokter. Ada dokter sekarang ada berapa yang datang ke rumah sakit saat ini. Sekarang posisi dokter ada di mana. Bapak Ibu tidak tahu tim medisnya tuh totalnya ada berapa. Bapak Ibu nggak tahu data yang dimiliki rumah sakit itu sekarang yang online berapa, yang offline berapa, yang online tersimpan di komputer yang mana. Bapak Ibu tidak tahu alat-alat sampai yang sekecil-kecilnya ada di mana. Hubungan antar alat dengan orang seperti apa, alat dengan alat seperti apa. Kalau alat ini diambil nanti mempengaruhi alat yang lain. Bapak Ibu nggak punya data itu. Itu mirip seperti anak ini, Pak Bu. Jadi Bapak Ibu itu eh, seperti anak ini yang menghadapi kondisi yang berubah-ubah. Apa itu contohnya? Yaitu tadi contohnya Pak Bu, kita lagi COVID ya. Tiba-tiba kita belum siap ada COVID sehingga pasien banyak. Ternyata pasien membutuhkan banyak oksigen. Ternyata dokter membutuhkan banyak perlindungan. Ternyata uh, uh, jumlah pasien melebihi dari kapasitas. Ternyata pemerintah pusat meminta data tentang perkembangan setiap pasien COVID. Itu Pak Bu yang terjadi. Itu perubahan-perubahan tadi yang analoginya dalam Lego ini tiba-tiba oleh si orang tuanya anak ini disuruh ngubah jadi mobil, ngubah jadi rumah, ngubah jadi pohon. Rumah sakit juga seperti itu, ya. Karena ada COVID, karena ada peraturan nih medical record, ada peraturan nih satu sehat, ada nanti akan ada persaingan rumah sakit internasional. Jadi setiap rumah sakit Bapak Ibu termasuk RSUD harus siap untuk berubah untuk menghadapi kondisi lapangan dengan lincah atau dalam bahasa Inggrisnya agile. Nah, kalau analoginya tadi seperti itu, berarti gimana biar Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan tadi atau perintah dari ayah Bapak Ibu tadi ya. Nah, nomor satu dengan Lego yang tersebar tadi Pak Bu, maka yang harus Bapak Ibu lakukan nomor satu adalah mendokumentasikan Lego. Nah, mendokumentasikan Lego itu maksudnya Lego-legonya dipisahin dulu. Yang kuning sama kuning, merah sama merah, biru sama biru. Lalu Bapak Ibu identifikasi hubungan antar Lego. Oh, Lego yang roda ini ada biasanya mudah dihubungkan, akan dibutuhkan dihubungkan sama yang batang. Yang batang ini akan dihubungkan sama yang bundar, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu dokumentasi dulu. Kalau Bapak Ibu berhasil mendokumentasi setiap Lego, sehingga Bapak Ibu benar-benar tahu Lego kuning ada berapa, merah ada berapa, biru ada berapa, dan ada di mana, maka Bapak Ibu akan segera cepat ya menghadapi perubahan lingkungan. Perintah tadi akan bisa cepat dan tepat. Ya Pak Bu ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu contoh analoginya. Artinya, dari analogi ini Bapak Ibu, kalau rumah sakit dan rumah sakit umum daerah termasuk di situ ingin bisa cepat bergerak menghadapi perubahan lingkungan, menghadapi perubahan peraturan, menghadapi perubahan persaingan, menghadapi perubahan permintaan pasien dan masyarakat, maka eh, setiap rumah sakit, termasuk rumah sakit umum daerah, wajib memiliki perencanaan teknologi informasi atau yang disebut dengan enterprise architecture. Enterprise architecture rumah sakit itu apa itu Pak Bu ya? Nah, yuk artinya ya. Enterprise itu dari dua kata Pak Bu. Enterprise itu artinya organisasi, arsitektur itu artinya model yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem dan hubungan antar sistem. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini bahasa Inggris sebentar ya. Enterprise architecture itu the fundamental organization of a system embodied in its component, the relationship to each other, and the environment, and the principle governing its design and evolution. Atau dari Tograph mengatakan enterprise architecture itu a formal description of a system or a detailed plan of the system at a component level to guide implementation. Atau the structure of component, their interrelationship, and the principle and guideline governing the design and evolution. Jadi artinya apa nih Mbak Bu? Artinya ada satu dokumen
perencanaan organisasi yang sangat komprehensif, Pak Bu, yang disebut dengan EA atau Enterprise Architecture. Kalau di SPBA namanya arsitektur SPBA ya Pak Bu ya. Tapi kalau di rumah sakit ya itu Bapak Ibu perlu membuat sendiri khusus ya, Hospital Enterprise Architecture atau arsitektur rumah sakit, arsitektur enterprise rumah sakit ya, atau arsitektur organisasi rumah sakit. Nah, definisi ini mengatakan bahwa yang disebut dengan enterprise architecture adalah dokumen yang isinya gambaran komponen-komponen apa yang ada di organisasi itu dan hubungan antar komponen dan perencanaan komponen ke depan. Kalau diistilahkan ini Pak Bu, Bapak Ibu kan suka nonton Formula One ya. Kenapa Formula One itu kok bisa cepat ya Pak Bu ya? Ketika hujan gitu ya, hujan terus kemudian timnya tuh langsung ayo masuk pit, langsung cepet-cepet diganti bannya. Oh ini bannya cukup ini, oh bannya diganti ini, remnya diganti ini. Kenapa dia cepat? Karena dia sudah punya enterprise architecture istilahnya terhadap mobilnya. Bahkan dia tahu ada di mana bannya, ada di mana spare partnya. Dan dia tahu kalau saya ganti dengan ban ini nanti ngaruhnya terhadap rangka yang sini. Kalau saya ganti pakai onderdil yang ini akan berpengaruh kepada onderdil yang lain. Nah, itu contoh yang menarik Bapak Ibu. Kenapa Formula One timnya bisa mengganti ban, mengganti berbagai komponen dengan cepat? Karena dia sudah bersiap, dia agile terhadap perubahan. Salah satunya dia sudah memiliki blueprint ya. Dia pasti punya blueprint, Pak Bu. Jadi kalau dia bingung, dia lihat blueprintnya, dia sudah tahu komponen apa yang bisa dipasang, dibongkar. Nah, sehingga enterprise architecture itu sebenarnya mirip kayak blueprint rumah berkembang, Pak Bu. Ya, kalau kita punya rumah, itu ada rencana pondasi, rencana air, rencana jaringan listrik, denah atap. Nah, itulah yang Bapak Ibu sekalian disamakan dengan kalau dalam dokumen enterprise architecture itu dokumen teknologi, perencanaan teknologi atau dokumentasi teknologi, dokumentasi proses bisnis, aplikasi, data dan informasi. Nah, kalau Zahman, Bapak Ibu ini, maaf ya, ini sekedar ada muatan di referensi akademik ya Pak Bu. Nanti kalau Bapak Ibu pakai ada namanya framework Zahman, Zahman itu memberikan gambaran cara menggambarkan komponen rumah sakit itu apa saja, terus kemudian logonya apa, gambarnya apa, diagram apa. Nah, Zahman itu memberikan 36 opsi ya untuk menggambarkan komponen rumah sakit misalnya gitu ya. Ya, ada VEAF nah kalau yang paling terkenal namanya TOGAF Pak Bu. Kalau TOGAF dia ngasih rekomendasi kalau Bapak Ibu mau bikin perencanaan strategis dari enterprise arsitektur rumah sakit, Bapak Ibu membuat dokumentasi dan planning dari proses bisnisnya, terus kemudian aplikasinya, datanya, dan teknologinya. Ada 4, Pak Bu ya, kalau TOGAF. Nah, kalau di SPBA, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kalau SPBA ada 6. Proses bisnis, data informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan. Kalau di SPBA, yang harus didokumentasi dan direncanakan ada 6. Ya. Nah, kalau kita nanti punya dokumen yang isinya informasi apa yang kita punya sekarang dan hubungan antar komponen, dan kita dalam 5-10 tahun mendatang butuh membangun apa Bapak Ibu, maka setiap rumah sakit akan bisa mengubah cara kerja dan budaya kerjanya tidak lagi tersekat-sekat. Tapi dengan perencanaan yang komprehensif, dokumen ini akan mendorong budaya bekerja sama ya, budaya kolaborasi. Ya, karena apa? Nanti didesain setiap prosesnya itu terintegrasi Pak Bu. Bahkan sistemnya dipakai bersama. Nah, sekarang bagaimana enterprise arsitektur rumah sakit ya Pak Bu? Saya sudah jelasin enterprise arsitektur umum. Sekarang kalau enterprise arsitektur rumah sakit kayak apa? Saya akan menunjukkan dari hasil penelitian ya.
dari hasil penelitian di rumah sakit di Iran, ya di Iran, sekarang lagi perang ya, di Iran, terus kemudian di Malaysia, ya enterprise rumah sakit di Iran, di Malaysia, dengan enterprise arsitektur yang menurut peraturan di Indonesia. Ya. Nah ini Pak Bu, kalau nanti Bapak Ibu membuat perencanaan enterprise arsitektur rumah sakit, ya ini kalau yang di apa di Iran dan di Malaysia, dia ngajukan sistem seperti ini. Jadi dokumen itu harus berisi tentang bisnis dulu. Bisnis itu berisi tentang visi misi, tujuan, organisasi, proses bisnis, SOP gitu ya. Terus dia juga harus berisi dokumentasi dan perencanaan dari sistem informasi. Ya, sistem informasi itu aplikasinya apa, datanya apa. Lalu dia harus berisi tentang arsitektur datanya sendiri, Pak. Jadi ada data analysis reporting, restoring retrieval, data entities, data access integration, dan akhirnya dia harus berisi perencanaan dan dokumentasi infrastruktur teknologi. Ya Pak Bu, itu artinya kalau diistilahkan, oh terdiri dari 4 buku gitu istilahnya, kalau paling gampang gitu ya. Nah, kalau hospital enterprise architecture menurut peraturan Menteri nomor 82 tahun 2013 itu harus kayak apa Pak Bu? Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri nomor 82 tahun 2013, kalau Bapak Ibu pengen membuat dokumen perencanaan enterprise arsitektur rumah sakit, itu minimal harus berisi 7 domain. Berisi 7 domain, Pak Bu. Pertama adalah strategi rumah sakit, kedua adalah arsitektur proses bisnis, ketiga adalah arsitektur infrastruktur, keempat adalah arsitektur data, kelima adalah arsitektur aplikasi, keenam adalah arsitektur keamanan, dan ketujuh adalah arsitektur tata kelola. Jadi 7 komponen ini harus didokumentasi dan direncanakan. Oke. Pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau membuat membuat perencanaan ya. Sekali lagi, inti dari dokumen enterprise architecture ini memastikan investasi IT di rumah sakit Bapak Ibu betul-betul mendukung visi misi tujuan sasaran indikator kinerja rumah sakit. Ya Pak Bu, jadi inti dari enterprise architecture rumah sakit itu perencanaan untuk memastikan setiap pembelian alat teknologi, investasi teknologi, Bapak Ibu bisa mengatakan misalnya ya beli USG, misalnya beli apa Pak Bu, server, misalnya beli fiber optik, Bapak Ibu bisa dengan jelas misalnya ternyata habis 3M, habis 2M. Ketika ditanya komisaris atau ditanya oleh DPRD, ini dipakai untuk apa? Nah, kalau memiliki enterprise arsitektur rumah sakit, Bapak Ibu bisa memastikan, oh Bu, server ini untuk mendukung layanan rumah sakit yang ABC. Jadi benang merah terhadap indikator kinerja itu akan jelas. Sehingga investasi rumah sakit itu tidak akan pemborosan dan betul-betul efektif, Pak Bu. Karena kita dengan dokumen itu akan jelas benang merahnya. Oke. Makanya yang pertama, kalau Bapak Ibu membuat dokumen enterprise architecture, yang pertama Bapak Ibu bikin adalah arsitektur strategi dulu. Nah, di situ harus digali ya. Kalau ini buat Bapak Ibu yang kalau monggo, kalau konsultannya dari Tati ya kita bantu. Tapi kalau konsultannya misalnya Bapak Ibu punya konsultan sendiri, Bapak Ibu nanti pastikan di setiap EA rumah sakit perencanaan strategis teknologi rumah sakit itu Bapak Ibu pastikan dia memulai dari bukunya itu ada buku tentu kondisi existing dan buku kajian tentang strategi rumah sakit itu berisi visi misi, tujuan, sasaran, indikator. Peraturan-peraturan yang ambil dari itu. Itu dicari dulu. Itu awalnya dari situ karena itu yang mau didukung oleh teknologi. Ya, Pak Bu. Nah, kalau itu sudah Bapak Ibu, enterprise architecture atau perencanaan teknologi informasi yang baik sesudah dimulai dari
penjelasan atau pengidentifikasian strategi dari rumah sakit, maka harus ada buku yang kedua. Buku yang kedua itu berisi tentang daftar proses bisnis rumah sakit, Pak Bu ya. Nah, kalau dalam Peraturan Menteri Kesehatan 82/2013 itu harus ada eh, dokumentasi dan perencanaan pelayanan utama front office dan pelayanan administrasi atau back office. Mulai dari kalau yang utama itu pendaftaran, proses jalan ya, jalan atau inap, proses pulang gitu ya. Jadi pelayanan utama kesehatan itu ya di berbagai bangsal. Terus pelayanan administrasi Bapak Ibu dari perencanaan, pembelian, pengadaan, stok, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, pengelolaan uang ya. Itu harus ada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang namanya front office dan back office. Front itu semua daftar SOP harus ditulis Pak Bu. Ya, jadi semua daftar